A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam ini kita dapat duduk bersama di Masjid Al-Mubarakah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, waktu yang kita korbankan, hendaknya di akhirat nanti menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu tak satu pun yang kita harapkan melainkan amal. Amal itu ada yang berat, ada yang ringan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya, bukan timbangan badan tapi timbangan amal, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka mereka termasuk orang-orang yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan, khaffat ringan timbangan amalnya, fa ummuhu, maka ibunya. Ummu artinya ibu. Kenapa disebut ibu? Ibu artinya tempat berkumpul. Ummun tempat berkumpul. Maka tempat berkumpulnya adalah fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Mudah-mudahan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa pula saya aturkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid ataupun Bapak RT, Bapak RW yang hadir pada malam ini, dan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam pertemuan kedua dengan saya. Pada tanggal 21 Januari yang lalu, saya sudah duduk di sini menyampaikan tema perjalanan akhirat. Masih ingat ya Bu ya? Perjalanan akhirat. Nah, waktu itu bukunya sedang dicetak. Buku itu, perjalanan akhirat itu saya sendiri yang tulis Bu. 5 jilid 1084 halaman. Saya sendiri yang menulis selama 2 tahun lamanya. Nah, buku yang berjudul Perjalanan Akhirat. Sebelum kita masuk ke isi, kenapa penting kita mengkaji ini? Karena tak satu pun manusia yang terlahir ke dunia ini melainkan dia akan ke sana. Pasti, dan itu pasti. Kehidupan akhirat itu tak bisa ditolak. Hidup di dunia tak selamanya, berakhir dengan yang namanya kematian. Setelah kita mati, maka selesailah urusan kita di dunia. Selesainya urusan di dunia bukan berarti selesai pula perjalanan kita. Manusia akan berada di alam yang keempat yang disebut dengan alam barzakh. Maka di alam barzakh kita itu hidup. Hidup atau mati kita Bu? Hidup ya. Maka judulnya seri yang pertama ini adalah kehidupan di alam barzakh. Dahulu sudah kita kupas sedikit saja, hanya bab terkecil dari contoh-contoh ataupun ayat dan hadis yang menceritakan tentang kehidupan di alam barzakh. Kenapa kita angkat tema itu, judul itu? Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang meyakini setelah selesai hidup di dunia ini selesai semuanya.
Buat apa susah-susah hidup di dunia ini? Kita kan mati juga nanti. Mati selesai semua. Menganggap kematian itu menyelesaikan. Padahal kematian itu bukanlah menyelesaikan perkara dunia dia, bukan mengakhiri segala kehidupan dia, kan tetapi kematian itu awal. Ingat, bukan akhir, awal. Karena dalam hadis sebutkan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah awal. Awal artinya apa? Pertama. Kalau satu, dua kawannya. Kalau pertama berarti ada kedua. Awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka untuk perjalanan berikutnya dia akan mudah. Selamat di alam kubur, selamat berikutnya. Faman lam yanju minhu, siapa yang tak selamat di alam kubur, fama ba'dahu aksar, untuk perjalanan berikutnya akan sulit. Jadi kalau sulit hidup di dunia ini Bapak Ibu, belum berbanding dengan kesulitan yang akan kita lalui di akhirat. Kan banyak orang mengeluh ya Pak Ketua ya, andai Ustaz, sulit hidup kini Ustaz, bapu cara Ustaz, rasakan mati. Kan baru raso kan, belum mati lagi. Ada yang sudah pernah merasakan mati? Rasa aja belum lagi. Berarti kesulitan yang dihadapi manusia nanti itu jauh lebih sulit dibanding kehidupan yang bersifat sementara ini. Nah, habis proses alam barzah, maka ditiuplah sangkakala pertama. Itu proses kiamat. Urutannya begitu, Bu. Sangkakala pertama mematikan manusia dan makhluk yang ada di dunia ini. Mati semua. Tapi sebelum proses itu ada namanya kiamat kecil dan kiamat besar. Itu panjang lagi. Ada buku khusus yang sudah saya tulis juga, Nasihat Akhir Zaman judulnya. Ini sedang proses juga. Ditiup sangkakala pertama, mati semua manusia. Kemudian ditiup sangkakala kedua, maka bangkitlah semua yang mati itu, baik yang mati ketika itu tadi, tiupan sangkakala pertama, ataupun yang sudah meninggal sejak zaman Nabi Adam. Jaraknya berapa tahun Ustaz antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala kedua? Dalam riwayat disebutkan selama 40 tahun. Menjelang ke sana masih lama. Kita percepat. Kemudian sesudah itu tiup sangkakala kedua, bangkitlah kita dari kubur. Semua kita akan bangkit. Bangkit manusia tergantung seperti apa kehidupan di dunia. Ternyata Bapak Ibu, penentu yang khalidina fiha abada, yang kekal kata Allah itu di dunia yang palingan 80 tahun. Ada yang 80 tahun di sini. Nenek berapa umur, Nek? Nenek berapa umur? Tak nyambung ke sini. Ada yang 100 tahun di sini? Tak ada. Sesudah dibangkitkan, maka kita akan digiring ke padang mahsyar. Nah, ke sini kita nih. Semua akan ke padang mahsyar. Disitulah manusia malu dengan dirinya sendiri. Kenapa mereka malu? Karena semua amalnya datang kepadanya, amal baik ataupun amal buruk. Semua yang dilakukannya diperlihatkan oleh Allah. Lalu kemudian ditunggu oleh Nabi kita di telaganya. Setelah kita minum dari telaga Nabi, maka barulah dihitung semua amal kita. Proses penghitungan. Setelah dihitung, baru ditimbang. Yaumul mizan, ditimbanglah. Setelah selesai penghitungan dan penimbangan, diberikanlah catatan amalan kita itu, Bu. Catatan amal. Disitulah banyak manusia yang mencela dirinya. Kapan saya buat itu ya Allah? Kapan saya lakukan? Kemudian datang saksi.
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak satu pun yang kecil maupun yang besar yang terlepas, yang tak tertulis oleh malaikat datang saksi. Walaupun tak ada orang di situ akan datang kepada kita. Maka kalau selama di dunia sering terzolimi, pergi ke pengadilan kalah terzolimi karena duit kurang. Padahal dia benar. Jelas karena dia orang kecil, karena dia orang lemah, dia orang berduit, orang berpangkat, kalah. Enggak apa-apa kalah di dunia. Ingat, ketika mereka diberikan catatannya, dia melihat, oh di situlah letak kesalahannya. Tak minta maaf dia, tak dibayarnya utangnya. Selesai di sini. Maka orang beriman itu walaupun terzolimi di dunia, ibu, bapak, jangan pernah bersedih. Karena ada nanti pengadilan yang sesungguhnya. Tak ada kecurangan, tak ada kebohongan. Maka orang beriman itu selalu berprasangka baik dan selalu happy, senang pikirannya, walaupun kadang terzolimi. Sesudah itu barulah kita melewati siratul mustaqim. Yang selamat berada di ujung jembatan, namanya qantarah. Ada 2 jembatannya, Pak. Kalau kita ada 4 siak, ada 4 jembatan siak. Kita ini cuma 2. Qantarah itu apa yang berlaku, Ustaz? Kalau ada utang piutang tak selesai di dunia, pinjam uang sana, pinjam uang sini, kabur dia. Banyak terjadi begitu. Dia anggapnya kabur, selesai semuanya. Di situ nanti akan dihitung di qantarah. Maka mereka tak jadi masuk surga, tertahan di sebuah tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Dia bisa melihat penghuni surga sudah menikmati kehidupan surga, melihat penghuni neraka merasakan pedihnya azab neraka. Lalu kemudian mereka ini berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu pun dikabulkan oleh Allah setelah sekian lama berada di Al-A'raf. Tersiksa enggak dia di Al-A'raf? Tersiksa. Kemudian yang terjatuh ke dalam jembatan tadi, dia akan mendapatkan syafaat. Syafaat inilah yang kita harapkan, pertolongan. Ada berapa macam syafaat, Ustaz? Banyak. Ada syafaat anak, kalau punya anak hafal Quran. Satu orang hafal Quran anaknya, man qara'al Quran wa hafizahu adkhalahul jannata. Orang yang hafal Quran, membaca Al-Quran lalu menghafalnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa syaffa'a asrata min ahli baitihi allazi istaujabun nar. Dan Allah akan memberikan syafaat pertolongan 10. Satu orang anak kita, anak 5 misalnya, masukkanlah ke pesantren agak 2 orang sedikit. Tapi jangan yang lemah IQ-nya, karena sering tak terima di sekolah mana-mana baru masuk pesantren. Dianggapnya pesantren itu sedikit mata pelajarannya. Setidaknya kalau kita punya anak 5 atau 6 atau punya cucu, maka sarankanlah untuk menghafal Quran. Kenapa begitu, Ustaz? Karena nanti orang yang satu inilah yang menolong kita. 10 orang ditolongnya, ayahnya pasti itu, emaknya pasti tolongnya, datuknya, neneknya, sisa 6 lagi. Kalau ada Pak RT-nya yang punya program dapat dah cik tu. Tapi Pak RT nak ada tahu mana, kamu saji tak ada tiba itu. Macam mana ingitnya? Besok kan berkumpul lagi kita di surga. Betul tak, Bu? Berkumpul lagi kita. Tak nampak di surga, manalah ayah saya, kata anak ini. Dicarilah. Dicari oleh anak ini, rupanya di neraka. Karena mungkin kurangnya beramal, sibuk bekerja untuk menyekolahkan anaknya, tak sempat beramal, mati dia ketika itu. Anaknya berhasil, ketika berhasil ditolongnya. Itulah ditolong nanti oleh anak yang hafiz Al-Quran ini. 10 orang ditolong. Orang-orang yang menolong dia ketika hidup, maka itulah nanti yang menolong dia pula. Dicarinya, oh dulu bapak itulah saya dapat informasi, oh dari bapak itulah dibantunya saya untuk pergi sekolah. Pasti teringat kita, Pak, karena semua ditampilkan lagi, divisualkan.
Kita harapkan nanti syafaat itu. Siapa lagi? Syafaat berteman dengan orang baik, syafaat orang yang membaca Al-Quran, syafaat orang yang berpuasa, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah surga dan neraka. Inilah akhir dari perjalanan manusia, dan manusia pasti akan ke sana. Siapapun dia, dari manapun asalnya, manusia itu pasti akan ke sana. Pada malam ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu ketika manusia bangkit dari kubur, ada yang diberikan cahaya oleh Allah dan ada yang gelap. Proses bangkit tadi, bangkit dari kubur, ada yang diberikan cahaya oleh Allah, ada yang gelap, tak nampak sama sekali. Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minin. Pada hari itu. Kapan hari itu? Di akhirat nanti. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari itu, wahai Muhammad, engkau nanti akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim, akan memancar cahaya dari sekujur tubuh mereka. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum, kata malaikat. Maka berbahagialah kamu wahai orang beriman yang diberikan cahaya. Busyrakumul yaum, berbahagialah kalian. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya menceritakan kelompok yang kedua. Wa yauma, dan pada hari itu, yaqulul munafiquna wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan, yaqul, berkata. Kepada siapa mereka berkata? Kepada orang beriman yang pertama tadi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Kepada orang beriman. Apa perkataan mereka ketika itu? Saya gambarkan Bapak Ibu, ketika bangkit kita mulai berjalan menghadap yaumul mizan, hari pertimbangan. Maka orang-orang yang beriman, dia bangkit diterangi dengan cahaya sehingga dia nampak berjalan. Karena cahaya itu fungsinya menampakkan sesuatu yang gelap. Ketika itu gelap, bangkit dari kubur gelap, maka diberikan cahaya oleh Allah kepada orang-orang beriman. Kemudian orang-orang munafik tadi, lilladzina amanu, dia berkata, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang yang beriman, tunggu kami. Naqtabis min nurikum, agar kami dapat mengambil cahaya kamu. Seperti apa gambarnya? Kelompok yang pertama berjalan, bawa api obor, terang. Kelompok yang kedua tak ada api obor, senter mancis pun tak ada. Masuk-osok dan berjalan. Kalau ada parit, tak masuk dalam parit itu. Tak ada sama sekali cahaya bulan, tak ada. Matahari tak timbul, lampu pun tak ada. Macam mana tu? Gelap, tak bisa melihat. Maka orang-orang munafik ini minta kepada orang beriman yang diberikan cahaya tadi, wahai orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, agar kami dapat sedikit jadilah cahaya kalian itu. Apa kata orang beriman, Bu? Kilarji'u wara'akum faltamisu nuro. Cahaya yang kami dapat ini, wahai orang-orang yang tak diberikan cahaya, wara'akum, itu di belakang kalian, ada di belakang, ambillah. Faltamisu nuro, ambil cahaya di belakang tu. Tak ada bagi-bagi cahaya sekarang ini. Apalagi bagi-bagi sembako, tak ada lagi. Tak ada kasih-kasih cahaya. Masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi, masing-masing. Suami tak ingat isteri, isteri tak ingat suami, anak tak ingat ayah, ayah tak ingat anak, masing-masing. Dulu datang sendiri-sendiri,
wa antum furoda, nanti datang menemui Allah sendiri. Tak ada tolong menolong ketika itu. Tak ada tolong menolong. Maka kata orang beriman ini, kalau mau cahaya juga ambil di belakang sana. Karena kami mendapatkan cahaya ini di belakang. Lalu kemudian orang-orang munafik ini menengok ke belakang, tak ada cahaya sama sekali. Kemudian ketika mereka melihat ke depan, orang beriman tadi pun sudah lenyap dari pandangan mereka. Tinggallah mereka di situ, Bapak Ibu, tak ada cahaya, gelap gulita, tak bisa melangkah. Tertahan mereka di situ. Muncul pertanyaan. Kata orang beriman tadi, cahaya itu di belakang, tapi tak ada di belakang. Di mana maksudnya di belakang ini? Ada yang tahu? Apakah orang beriman itu berbohong? Tidak. Dia betul mengatakan, unzuruna naktabis min nurikum. Kira-kira di mana Pak Ketua? Tanya Pak Ketua dulu. Kalau Pak Ketua dapat, insya-Allah jamaah dapat. Wakilan kan ketua kan? Kira-kira di mana cahaya itu? Yang dimaksud oleh orang beriman ini. Di belakang kalian. Cahaya salah satu ada dalam air wudhu. Air wudhu. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, langsung kita tengok bukunya. Yang dimaksud oleh Allah itu adalah warok tadi di dunia. Tadi kau dapat jawabannya, saya kasih hadiah buku saya. Ada satu lagi dalam itu. Saya selalu bagi-bagi hadiah. Buku saya bukan buku orang. Nanti yang dapat pertanyaan dari saya akan saya kasihkan hadiah. Tak bayar, namanya hadiah. Jadi yang dimaksud wara'akum di belakang kalian itu adalah dunia. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Tadi sudah dijawab satu oleh Pak Ketua kita, dengan cara berwudu. Kenapa dengan cara berwudu? Kita mulai dari wudu dulu lah. Karena dalam buku saya ini Bapak Ibu, setiap fase-fase yang kita lalui, ternyata ada amalan yang disediakan oleh Nabi dan Rasul, yang sudah disebutkan oleh Allah. Di alam kubur ada amalan untuk meringankan azab kubur. Dahulu saya sebutkan satu, masih ingat ya Bu ya? Doa sebelum salam. Dalam buku ini saya sebut juga ada 4 doanya. Salah satunya saja kita baca, insya Allah Nabi yang menjamin kalau kita baca doa itu akan dimudahkan kita di alam kubur. Ketika berbangkit ingin mendapatkan cahaya, ada amalannya. Ketika di padang mahsyar ingin mendapat naungan dari Allah, ada amalannya. Ketika yaumul mizan ditimbang supaya berat timbangan amal kita, ada amalannya. Ketika melewati sirat ada amalannya. Semua ada amalannya. Yang kita bahas malam ini adalah amalan untuk mendapatkan cahaya. Yang pertama, berwudu. Apa bunyi hadisnya Ustaz? Inna ummati, sesungguhnya umatku, yad'una yaumal qiyamah, akan dipanggil nanti satu persatu. Wandi di absen. Pak Hidayat, kalau yang pakai haji panggilnya. Itulah keistimewaan orang yang haji. Ada enggak keistimewaan orang haji Ustaz? Ada, dalam buku ini saya sebut juga. Syafaat orang yang haji itu luar biasa. Mudah-mudahan kita punya waktu saya kupas tentang keutamaan orang yang haji. Luar biasa keistimewaannya. Yud'auna yaumal qiyamah, semua kita dipanggil namanya. Tak satu pun tak dipanggil. Tetapi ada yang tak terpanggil, Pak. Macam dalam ruangan ini gelap, ada sebagian yang punya senter atau punya HP, dibukanya HP-nya tuh, setidaknya pasti nampak wajahnya. Itulah yang bisa saya panggil, karena nampak oleh saya. Nggak tahu saya jumlahnya berapa orang di dalam ruangan ini kalau dimatikan lampu.
Tapi ada agak 10 orang yang punya cahaya, maka itulah yang saya panggil. Maka nanti di akhirat, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati. Mereka itu dipanggil satu persatu. Satu persatu dipanggil, maju satu persatu. Ghurran muhajjalin. Ternyata yang terpanggil itu adalah orang yang punya cahaya min atharil wudu, dari bekas wudunya. Salah satu yang mendapatkan cahaya itu adalah orang yang senantiasa berwudu. Maka para ulama menganjurkan kita berwudu itu tak semestinya mau sholat saja. Dimanapun kita jumpa air berwudu, dimanapun jumpa berwudu. Bahkan kata Rasulullah SAW, faman istata'a minkum, siapa yang ingin panjang nanti cahayanya, lebih terang cahayanya, maka perbanyak wudu dan memperpanjang anggota wudunya. Saya praktekkan, Bu. Biasanya kita wudu itu hanya sampai siku, pas siku saja. Itu sah, wudu kita sah. Tapi kata Nabi, kalau mau cahayanya itu lebih banyak, lebih terang, maka basuh sampai bagian lengan. Kata Rasulullah, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu, siapa ingin lebih panjang wudunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Caranya bagaimana? Maka basuh dari ujung tangan sampai ke pangkalan ini. Nah, sampai siku sah. Kita mengkaji bukan sah atau tidak sahnya, tapi kita ingin mendapatkan cahaya yang terang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan wudu. Ada satu sahabat Bapak Ibu yang senantiasa berwudu. Berwudu dimanapun dia berwudu. Habis berwudu, salat sunat wudu. Heran Rasulullah, ya Bilal, sami'tu na'laika fil jannah, wahai Bilal, aku dengar surat terompahmu sampai ke surga. Apa amalanmu wahai Bilal? Yang tanya amalan, bukan berapa duitmu. Itu amalan. Apa amalan wahai Bilal? Kata Bilal, saya tak ada amalan spesial ya Rasulullah. Kata Rasul, tak mungkin wahai Bilal, engkau tak punya amalan. Kata Bilal, saya senantiasa berwudu, kemudian saya solat sunat wudu. Oh, itulah yang menyebabkan surat terompahmu saya dengar di surga. Sami'tu na'laika fil jannah, sampai terompahnya ke surga, Bu. Kalau orang sampai terompahnya ke surga, orangnya pasti di surga. Nah, kalau terompah awak ke masjid tak boleh sampai. Macam mana sampai ke surga awak? Terompah awak lebih acuk sampai ke pasar pada masjid. Tak salah kita ke pasar. Pasar itu tempat kita berdagang, berniaga. Sekali-kali pula ke masjid, hilang pula sendal tadi. La ilaha illallah. Baru nampak tu ya. Sampai terompah Bilal ke surga. Disebabkan dia sentiasa berwudu dan melaksanakan solat sunat wudu. Maka inilah anjuran para ulama, kalau ingin mendapatkan cahaya nanti di akhirat, dan cahaya itu terang 100 watt. Ini berapa watt ni Pak Ketua? Ada 30 watt. Kalau cuma satu lampu dalam ini, Bu, itu pun 30 watt, tak terang dia. Karena berwuduknya cuma 2 kali setahun Pak Ketua. Pas solat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun solat di lapangan. Pas solat di lapangan, solat sunat dia di lapangan. Usolli sunnatan tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku solat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Habis solat kita tanya, tadi Bapak solat apa? Solat sunat masjid, Ustaz. Ini kan bukan masjid, kok solat sunat masjid? Diulangi lagi. Oh, kalau begitu berarti saya solat sunat lapangan. Oh, makin kacau nih. Tak ada solat sunat lapangan. Kalau Bapak Ibu tengok nanti solat di lapangan, ada dia orang solat itu. Coba tanya. Solat zuhur tak mungkin. Solat duha ada kemungkinan. Tapi dia solat sunat lapangan. Mengada-ngada. Bagaimana mungkin nanti di akhirat kita mendapatkan cahaya yang terang benderang sementara berwudu kurang. Inilah salah satu amalan yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan cahaya. Yang kedua,
Yang kedua adalah melaksanakan solat malam, solat di waktu gelap di masjid. Waktu gelap itu solat maghrib, solat isya, solat subuh. Kalau ingin bertambah cahayanya nanti, maka solat yang 3 ini mesti di masjid. Kalau di rumah tak dapat cahayanya. Karena Rasul sebutkan secara khusus, kata Rasulullah, "Basyiril masya'ina fi zulami ilal masajid." Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di waktu-waktu gelap, bin nuri, dengan cahaya at-tam yang sempurna. Tadi kita dapat satu cahaya, lampu 50 watt. Belum cukup terang untuk kita. Solat lagi dia ke masjid, solat malam, maghrib, isya dan subuh, bertambah lagi cahayanya, bin nuri tam, lebih sempurna lagi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Macam mana kami sembahyang di masjid, Ustaz? Ikut sinetron tanggung, Ustaz. Sebab episodenya sampai 8 tahun. Film apa tu? Cinta Fitri. Waktu saya kecil-kecil dulu, orang kampung itu, ya maghrib isya tu gak ke masjid, karena film itu selalu dibuat penasaran. Di penghujung habis penasaran. Kapan masjid? Nantilah tanggung filmnya. Kapan ke masjid? Tanggung filmnya. Sudah 8 tahun tak terasa. Umur sudah masuk 60 tahun, asam urat pun datang. Kapan ke masjid? Kaki dia sakit, Ustaz. Allahu Akbar. Banyak senyum nampaknya. Pengalaman. Jika ingin menambah cahaya nanti di akhirat, maka solatnya tidak lagi di rumah. Bagi yang laki-laki maupun perempuan. Ambo tak usah lah, ambo besok bela kolam, ambo golap ambo situ. Ambo cukuplah berwuduk dia banyak, Ustaz. Bapak Ibu, dalam riwayat Imam Hakim disebutkan, ada orang itu nanti diberikan cahaya sebesar gunung, besar sekali. Ada yang diberikan cahaya sebesar pokok kurma. Ada yang bercahaya sebesar kepalan jarinya, tangannya. Ada yang diberi cahaya sebesar jempol jarinya. Atfa'a wa ash'ala. Kadang dia mati, kadang dia hidup. Ketika cahaya itu hidup, masya, dia berjalan. Wa idza atfa'a tawaqqafa. Kalau cahaya itu padam, dia berhenti, tak berjalan. Mungkin itulah nanti di akhirat itu orang yang sekali-kali cuma ke masjid dia. Itu cahayanya itu yang sebesar jempol jari, dan itu padam hidup. Kadang solat, kadang berwudu, kadang ke masjid. Lebih sering tak ke masjidnya, lebih sering tak solatnya, mendapatkan cahaya yang mati hidup. Kata Rasulullah, ada yang tak diberikan sama sekali cahaya, karena selama hidup sangat kurang sekali. Terakhir ke masjid sudah masuk keranda. Allahu Akbar. Maka Allah beri jalan itu kepada kita. Jika mau mendapatkan cahaya, maka lakukan yang 2 hal tadi. Jika ingin sampai nanti ke perjalanan berikutnya, maka syaratnya untuk mendapatkan cahaya. Untuk mendapatkan cahaya, syaratnya hidup di dunia. Syarat hidup di dunia untuk mendapatkan cahaya, maka mereka setidaknya melakukan 2 amalan itu. Sebenarnya ada 6 amalannya, karena waktu sudah larut malam. Kita sebut 2 itu saja dahulu. Mudah-mudahan yang 2 ini dapat kita amalkan. Tak perlu panjang-panjang sebenarnya mengaji. Yang penting setiap kita mengaji, ada amalan yang dapat kita lakukan, sehingga amalan itulah yang akan kita banggakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan, kalau anak kecil yang meninggal dalam janin ibu dan perut ibunya, itu kan tak sempat beramal, apakah mereka mendapat cahaya juga? Bapak Ibu, kalau ada orang kecil meninggal, mereka itu yang akan memberikan cahaya. Mereka akan membimbing orang tuanya. Ada anaknya meninggal ketika bayi, nanti ketika di padang mahsyar datang dia sebagai makhluk. Didatanginya orang itu, saya adalah anakmu, kata anak itu. Wahai orang tua saya ada anakmu.
Ketika itu kita tak kenal. Siapa engkau? Diceritakannya. Oh, ternyata betul karena dulu pernah numpang di rahimnya dan tak selamat sampai usia tua. Pasti dia akan datang kepada orang tuanya. Ditolong emaknya, ditolong bapaknya, diseret tangan emaknya. Ayo kemari, ayo kemari. Maka kalau kita punya anak meninggal waktu kecil, itu tabungan, Bu. Tabungan bagi orang tua. Jangan bersedih. Kalau sempat dua meninggal waktu kecil, anak itu akan membentengi orang tuanya dari api neraka. Itu kehebatan. Dalam Islam tak ada satupun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Jika tidak, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, ada yang bertanya? Tak ada? Alhamdulillah, berarti paham semua. Tinggal kita melakukan, mengamalkan saja. Baik, kita tutup majlis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.